boleh agak maju dulu ya, supaya penataan softnya nanti lebih nyaman bagi yang sudah hadir maupun yang hadir belakangan. Bapak-bapak nanti juga softnya mohon di depan di jamaah. Gitu. Jamaah. Alhamdulillah. Lagi nih harus kompak. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puja dan puji syukur kita sembah pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberi kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tidak lupa nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghadiri acara Maulid di Masjid At-Taqwa ini. Alhamdulillah nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Nur Maulana atau yang kita sebut Ustadz Maulana. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan turunannya, dan umatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih yang terhormat nanti Bapak Lurah Pondok Aren yang kebetulan masuk OTW, Bapak Haji Roni Amiruddin SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat nikmat-nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih sampai saat ini masih menikmati nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan lahir batin dalam menjalani kehidupan kita sehari di dunia ini. Salawat dan salam mari kita senantiasa sanjungkan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Lurah Pondok Aren, Bapak Romi BPJSD, yang terhormat para asatidz, Ustaz Iqbal, Ustaz Ijaz, dan Ustaz lainnya sudah hadirkan satu, para tokoh masyarakat yang kita ucap dan yang hadir pada hari ini, yang didapati kita yang diberikan negara dan lain-lain yang tentunya satu dan tidak mengulangi hati dari saya. Para pengurus RW 12 di mana hari ini Bapak RW Muhammad tidak bisa hadir karena beliau sakit. Yang saya hormati para ketua RT 01 sampai dengan RT 13. Kami berharap kita semua jamaah sama masyarakat muslim yang kita pinjam untuk sama-sama dapat memikirkan dan menyisihkan sebagian saya kita untuk kelanjutan dari masjid Taqwa ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bapak Acara yang sudah memberikan kesempatan saya selama pemerintah Kelurahan Pondok Aren untuk memberikan kata sambutan dalam peringatan kita hari ini, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati segenap panitia Bapak Bidi Santoso, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Taqwa Kulit Bintang Hijau Bapak Haji Islam, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat RW 12 Perumahan Kulit Bintang Hijau dan sekitarnya. Tak lupa juga yang saya hormati para pengurus RW 12 dan segenap RT dari RT 01 sampai RT 13. Ada, alhamdulillah. Ibu-ibu, para ketua majelis taklim, bapak-bapak, jamaah yang saya hormati dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu. Khusus adik-adik kita yang sudah merupakan hadrohnya pimpinan Ustaz Akil, alhamdulillah. Terus semangat binaannya, mudah-mudahan akan ada tim hadroh lain di wilayah Kelurahan Pondok Aren. Ini dari kebetulan RT 03. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang cerah ini luar biasa. Kita masih diberikan berbagai macam nikmat, biar dari nikmat sehat jasmani dan rohani. Berarti saya sempat perhatiin apa yang saya sampaikan. 5 bulan lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan. Bahwa saya pastikan bahwa warga saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya hak pilih, namanya terdaftar dalam DPT. Kalau belum terdaftar, silakan berhubungan dengan RT, RW, kelurahan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Saya ini billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang berbakti apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak berubah janjinya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi kana bil kad wa tanfarij bil qura wa tuqaddilu wa shukran laka wasfal hawati wa yustasqal kaman syariki wa ala yusbihi ulama wa naqsi dari kulli ma'lum laka. Amma ba'd. Jamaah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, seru sekalian alam. Coba semuanya duduk bersila. Dalam duduk bersila ada berkah. Udah? Duduk bersila ya. Udah? Yang di luar maaf ya, telat sih datang. Jamaah, semoga ada rezeki. Amin. Masjid ini pasang kanopi di depan. Amin. Kasihan itu. Hah? Robo. Berarti tidak kuat. Atau udah lama. Berarti kita harus bikin sedekah jariah. Nanti kalau ada rezeki, patunganlah bikin itu. Betul. Hari ini kita bermaulid. Panitianya pintar ini. Peringatan maulid. Maulid itu diperingati, bukan dirayakan. Izin Pak Lurah, izin Pak Ketua DKM, saya duduk di sini. Karena ada 3 yang tidak boleh ditolak. Jamuan makanan, kedudukan tempat duduk, sama parfum. 3 itu kata Nabi, bantal, parfum, susu. Ya itu, jangan ditolak itu. Dan jangan dijual, ada 3 yang tidak boleh dijual. Air, garam, api. Ini dijual, tidak prosesnya yang dijual. Sumur ambil aja airnya, laut ambil aja airnya, apalagi garam, tapi itu prosesnya yang dijual. Sama api, kalau ada garamnya Bu, kasih ya. Kalau lebih banyak 1 liter kesebayang. Baiklah, ini tidak lama ceramahnya, karena saya waktu hubungi panitia, saya sudah ada acara. Boleh sih kalau subuh. Saya tantang, mau nggak subuh? Ternyata panitianya mau. Dulu jam 6. Tahu-tahu jam 7. Soalnya saya ada acara jam 9, jam 10. Saya itu orangnya on time, tepat waktu, nggak boleh telat. Kapan telat saya tinggal. Ini ceramah harus 2 jam. Harusnya tadi jam 6, selesai jam 8. Berarti sisa setengah jam aja. Kan harus saya ceramah jam 6. Baiklah, maulid itu bukan syariat, tapi syiar. Di mana-mana sebelum saya ceramah, saya kasih pengertian dulu supaya orang tidak salah paham. Karena banyak salah paham tentang maulid, melarang maulid karena menganggap nambah-nambah ibadah. Ini bukan ibadah. Dalam Islam, ya dalam hadis disebutkan cuma 2 perayaan dalam Islam. Apa itu? Idul Fitri. Kata Nabi, selain Idul Fitri, Idul Adha, tidak ada hari raya. Cuma 2 hari raya. Apa? Idul Fitri, Idul Adha. Namanya syariat. 1, 3. Syariat. Yang disyariatkan, yang diperintahkan cuma Idul Fitri dan Idul Adha. Namanya hari raya.
Kalau maulid bukan hari raya. Tapi syiar, 1, 2, 3 syiar. Apa artinya syiar? Disiarkan. Makanya disebut peringatan, bukan perayaan. Ini pintar ini. Memperingati, peringatan itu peringatan. Kalau perayaan harus tepat waktu. 1 Syawal, tidak boleh berpindah 2 Syawal. Tidak boleh. Kalau perlu sidang isbah seluruh dunia 1 Syawal. Tidak sah kalau 2 Syawal. Idul waktunya pun harus tepat. Waktu duha. Tidak boleh salat Id sesudah zuhur. Harus pagi waktu duha. Apalagi jawab. Ada ibadah sebelumnya. Ada ibadah yang mengikutinya. Apa itu? Puasa Ramadan dan zakat fitrah. Kalau Idul Adha, kurban sama ibadah haji. Kalau maulid tidak. Seandainya syariat, berarti kita maulid tanggal 12 Rabiul Awal jam 2 subuh sampai jam 4 subuh. Karena Nabi lahir antara jam 2 ke jam 4 subuh. Nah, siapa yang mau datang jam 2? Dan serentak. Ini bukan. Jadi maulid itu bukan syariat, tapi syiar. Ayo ditulis. Tulis. Di handphone. Ditulis. Ngapain datang dengan ceramah kan tulis? Direkam. Nanti memorinya penuh, saya dihapus. Jadi maulid itu syiar atau syariat? Berarti bukan bid'ah. Bukan nambah-nambah ibadah. Jadi dilarang melarang orang maulid. Dilarang melarang. Jangan larang. Kalau orang mau maulid biar aja. Dia tidak mau maulid, ya nggak usah. Pasti dia atau dia malas. Jamaah. Peringatan 1, 2, 3 peringatan. Berarti ingat. Ingat. Apa yang diingat? 1. Mau ingat maulidnya Nabi, lainnya Nabi. Berarti apa yang diingat? Jamaah. Ada berapa yang beringat? Ingat ya, masjid tidak boleh ada gambar makhluk hidup. Jadi sebenarnya makhluk hidup. Nanti kalau salat dulu dilepas. Nanti orang salat tiba saya. Nanti ini kan belum salat kan? Dan nanti kalau ini tadi salah subuh saya disembah ya. Jangan. Hati-hati. Makanya di India itu, Pakistan tidak boleh ada foto. Karena mereka kan punya foto. Kalau kita tidak ada masalah. Tapi sebaiknya mencegah. Daripada generasi berikutnya memasang fotonya. Jadi beritahu kalau ada foto caleg mau masuk, maaf, dilarang ada foto. Jamaah, ada apa yang diingat? Kan mengingat. Buat apa kita maulid? Untuk ingat. Nanti ada namanya peringatan Isra Mi'raj. Bukan juga yang mengingat. Sebelum Isra Mi'raj sesudah. 1, 2, 3. Sebelum Isra Mi'raj sesudah. Ada nanti lagi Nuzulul Quran. 4 lagi yang dibahas di situ. Baca tulisan, baca maknanya, baca praktekkan isi kandungannya, cintai Al-Quran. 4. Ada lagi nanti tahun baru Islam, muhasabah,
rasa syukur, hijrah, potensi ke depan. Itu Pak juga. Ini juga 4 yang mau diingat. 1. Ingat sejarah Nabi. Ingat sejarah Nabi. 2. Ingat ajaran Nabi. Ingat. 3. Ingat akhlak Nabi. 4. Ingat cinta Nabi. Ulangi. Sejarah. Jadi isi maulid itu 4. Isi maulid itu 1. Sejarah. 2. Ajaran. 3. Akhlak pribadi. 5. Cinta. 4. 2, 3. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 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 Ini kan bukan syariat ya? Apa ini? Kalau Idul Fitri syariat ada aturannya. Tidak boleh ceramah lebih panjang daripada sholat. Khutbah Idul Fitri, khutbah Jumat tidak boleh lebih panjang daripada 2 rakaat sholat. Jadi kalau ada pembaca khutbah Jumat, pembaca Idul Fitri, pembaca khutbah Idul Adha, kepanjangan, udah kan itu satu masjid belum berhenti. Itu salah itu. Karena khutbah itu syariat. Kalau ini bukan, ini syiar. Jadi bebas. Saya akan beritahu panitianya, bisakah saya ceramah jam 6 sampai jam 8 supaya saya ceramah 2 jam. Karena jam 8 saya harus mendengarkan. Saya harus ceramah. Saya harus ceramah di dekat rumah saya, masjid dekat rumah saya. Jam 10. Nanti saya di demo orang sana. Bisa dimulai ceramahnya? Jangan. Maulidnya cuma sekali masjidnya itu ulang-ulang. Kan siar. Jamaah. Bukan begitu di sini aja. Kan siar juga. Bisa lagi ya? Bisa. Memangnya situ panitianya. Seandainya situ panitianya pasti duduk di situ. Itu namanya panitia okon. Batal aturan. Orang itu punya jadwal. Namanya saya di sini. Besok saya ada jadwal lagi. Suku-suku semua datang di sini. Jamaah. Kan pernah atur ustaz. Bapak mau diatur nih. Susah tuh. Besok datang ke rumah saya jam 1 malam. Jam 1 malam. Benar ya? Deal. Saya tunggu jam 1 malam. Jangan kantor, datang sendiri. Ini namanya terlalu menyudutkan diri. Ini ceramah harusnya bahas maulid, ngapain bahas bapak? Makanya pernah Nabi ceramah tentang kiamat. Tapi karena ada orang cerewetkan bapak, berhenti ceramahnya Nabi. Terhenti. Makanya jangan ikut-ikutan. Kena lagi. Saya kira anak-anak yang seperti itu ternyata bapak. Sekiranya jamaah ternyata panitia. Pusing saya. Jamaah. Jangan waktu jam 8 saya berhenti. Jangan coba-coba. Seorangnya tepat waktu. Kalau 9 1 menit, 1 menit, 3 menit, 3 menit. Jamaah. Lanjut. Nih, dengerin. Jadi maulid itu membahas tentang apa? Syiar. Tentang apa? Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Kata 3.
Satu ya. Kita mulai. Jadi satu pembahasan 5 menit. Sejarah ajaran akhlak cinta. Pertanyaannya, normal atau sesar? Normal atau sesar? Dengerin. Nabi lahir suci dari 3. Suci dari dosa, suci dari najis, suci dari kotoran. Nabi tidak lahir dengan bawa dosa. Makanya bapaknya Nabi meninggal ketika Nabi dalam, supaya Nabi tidak punya dosa sama bapak. Itu hikmahnya. Kenapa ayahnya Nabi meninggal ketika Nabi dalam kandungan? Supaya Nabi tidak punya dosa sama bapak. Ada nggak dosanya Nabi sama bapaknya? Ada nggak dosanya Nabi sama bapaknya? Karena ayah Nabi meninggal ketika Nabi dalam kandungan. Jamaah. Oh jamaah. Ibunya berarti ada dosanya sama ibunya? Nggak ada juga. Karena ibunya Nabi meninggal ketika Nabi umur 6 tahun. 6 tahun. Kira-kira ada nggak dosanya Nabi sama Nabi, ibunya Nabi? Ada. Tunggu dulu, jangan sampai ngidam. Itu kata ibunya Nabi, ini anak saya kandung tidak pernah menyulitkan saya, tidak pernah menyakiti saya, tidak ngidam. Tidak ngidam. Itu kan dosa kan? Makanya jangan pernah berdosa sama ibu. Sekalipun kau gendong ibumu pergi tawaf, pergi haji dari Indonesia ke Tanah Suci, kau gendong, kau dorong pakai kursi roda, kau dampingi, kau cebokin, tidak akan bisa terbalas satu hentakan napasnya ketika melahirkan. Jangan coba-coba. Makanya kita cuma bisa birrul walidain. Apa artinya birrul walidain? Berbuat baik, tidak bisa membalas. Tidak bisa membalas. Hati-hati. Ibunda Nabi tidak ngidam. Hamilnya tidak terasa sakit. Enak makannya, enak tidurnya, enak. Jemaah, enak makannya, enak tidurnya. Tiap bulan bermimpi Nabi Adam, mimpi Nabi Nuh bulan kedua, bulan ketiga mimpi Nabi Idris, bulan keempat mimpi Nabi Musa, seterusnya. Tiap bulan mimpi para nabi. Itu hebatnya. Dan Nabi suci dari najis, suci dari Nabi tidak keluar bersama darah. Nabi bersih. Nabi lahir dalam keadaan bersih tanpa darah. Maaf. Saking bersihnya Nabi. Nabi lahir bersih dari kotoran. Nabi tidak keluar di tempat keluarnya najis. Lewat mana coba? Nabi tidak keluar di tempat keluarnya kotoran. Jadi Nabi lewat mana? Lewat mana? Jarang orang ceramahkan ini. Makanya saya ceramahkan. Kan mau nih kelahiran. Makanya kita bahas kelahiran. Jamaah, dengerin. Jangan ceritakan orangnya. Kalau yang tidak datang maulid nggak usah. Siapa suruh tidak datang maulid? Di tanggal 12 Rabiul Awal tengah malam, Abdul Muthalib gelisah
kayaknya cucuku sudah lahir, datang ke rumah Aminah, kaget. Jam 2 malam lewat itu datang cahaya, penuh cahaya rumahnya Aminah. Aminah sendiri kaget, bayinya sudah di pangkuannya dalam keadaan bersih, tanpa kotoran, tanpa najis, tanpa darah, bersih sudah. Ternyata bidadari pada datang, dipimpin oleh 2 wanita mulia, Ratu Asia. Itu ada di maulid itu. Kenapa tidak dibaca? Ada di kitab kita. Seandainya diterjemahin, isinya maulid ini enak banget. Ada 15 pasal tentang ceritanya Nabi. Oh ya. Datang 2 wanita, Ratu Asia sama apa? Siti Maryam. Siapa Bu? Siapa? Amin. Saya kan sudah tawarkan celana subuh. Ustaz jam 6, nanti jam 6 datang. Baiklah. Makanya Pak Jokowi itu kaget. Satu-satunya ustaz yang susah dihubungi Ustaz Quran. Udah 3 kali sebelumnya tidak jadi-jadi. Masalahnya sudah ada pengajian ini yang saya dealkan. Pak Jokowi sama Ibu Rian, Ustaz sudah 3 kali kita undang. Ya salah, soalnya telah. Saya kan lebih dahulu, siapa yang duluan? Waktu 17 Agustus saya diminta untuk makan siang. Gak bisa, soalnya saya sudah ada pengajian. Kalau saya bilang A, B, C. Kalau saya bilang A, mungkin bilang B. Cuma harus ikuti jadwal syuting, amanin jadwal syuting dulu, amanin jadwal Trans TV, baru amanin jadwal orang kantor. Itu didahulukan aku diri dulu, keluarga, baru keempat, baru ini jadwal. Saya bilang, ya cari aja Ustaz, saya masih banyak Ustaz, kasihan itu. Saya sudah di TV, Pak Ustaz. 9 tahun di Trans itu tidak pernah menerima jadwal. Ketika isi saya meninggal, baru saya isi. Karena saya sudah tidak tinggal lagi di apartemen. Di apartemen itu datang naik dan menerima jadwal. Sekarang sudah tinggal di rumah masyarakat. Tidak enak kalau saya nolak. Karena tinggal bertetangga di rumah. Maaf ya Pak, pada jam 1. Saya baru tiba malam jam 2 di rumah. Bangun jam 4. Siap-siap pergi. Tidak ada masalah. Karena ini kewajiban saya untuk memenuhi dakwah. Amin. Bisa dimulai ceramahnya? Bisa dimulai? Yang bantu yang kedua Siti Maryam. Tahu nggak Siti Maryam? Tahu nggak Siti Maryam? Ibunya Nabi Isa yang melahirkan tanpa bantuan bidan. Jadi 2 orang yang diutus ini, satu jago melahirkan, satu jago memelihara anak. Itu yang datang membelah perut ibunya Nabi. Jadi Nabi itu banyak penyesatnya. Nabi kalau jalan awan ikut. Di mana-mana Nabi jalan awan ikut. Supaya apa? Tidak panas, salah. Supaya matahari tidak hancur gara-gara Nabi. Karena Nabi itu cahayanya lebih tinggi daripada cahaya matahari. Nurun oka nur, cahaya di atas cahaya. Nabi itu hebat. Baiklah, saya mulai ceritanya. Gimana tidak lihat jam? Jamnya sedikit kapan? Ada 2 lagi.
Rabbun wasari'u ila maghfiratin rabbil jannati sawafitan mustaqim. Segera. Jangan tunda-tunda, cepat. Makanya Pak Lurah kaget. Baru kali ini ada mulai pagi-pagi. Saya bukan minta pagi lagi, Pak, minta subuh. Saya kalau rapat di masjid subuh. Nabi 2 tahun tidak pernah minum selain ASI, air susu, sampai dibantu oleh Alimatus Sa'diyah. Nabi tidak pernah minum susu binatang selama 2 tahun. Kalau kita susu sapi, bagus anak itu susunya susu manusia, dekat dengan hati ibunya, dikasih ASI, dekat hati. Kalau susu binatang biasanya menunjang. Kalau dipanggil, nah, kalau pakai ASI, ya mah. Tapi kalau susu sapi dipanggil nggak tahu. Mungkin dia panggilan. Nah, itu. Dia ada. Mana tangan cepat. Simpan. Simpan. Angkat. 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 Simpan di mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhliku. Sedekah maulid untuk Nabi, untuk saya serahkan kepada pengurus masjid. At-taqwa sebagai sedekah jariah untuk pembangunan kanopi. Mana kotaknya? Kalau ada waktu 2 jam, saya bisa ambil satu-satu. Ini tinggal 10 menit. Ambil cepat. Jalan terus. Makanya saya bilang jam 5 ceramahnya. Bisa dimulai ceramahnya? Ada berapa yang membentuk anak? Ada berapa yang membentuk anak? 1. Apa artinya ayah? Nih. Apa artinya ayah? Ayah adalah, halo? Ayah adalah semua kebutuhannya dikasih. Kasih. Apa kebutuhannya? Melindungi anfusaku, jaga diri keluarga. 3. Yang kedua, ibu. Apa artinya ibu? Ibu artinya pemberi kasih sayang. Ibu artinya, maka ibu harus berada di sisi anak di 5 waktu. Tulis, sesibuk apapun, silakan pergi majelis, silakan pergi kerja, tapi jangan lupakan 5 ini. Ketenangan itu separuh dari kesembuhan. Ulangi, ketenangan itu separuh dari kesembuhan. Dengerin. Makanya kalau orang sakit disuntik anti rasa, antibiotik, bius, itu ketenangan. Tidak usah kalau anak sakit ibu, itu menenangkan anak. Betul tidak? Yang kedua, ibu harus ada di sisi anak ketika anak sedih. Nangis anak, ibu gendong berhenti. Bagusnya anak itu curhat sama ibu. 3, ketika anak berprestasi, ibu harus hadir ya, terima rapor, anak tampil. Mana ibunya nih? Hadir. Kalau tidak hadir, bapak ibu tinggal. Jadi kita sudah bersedekah.
kepada mereka semua, termasuk yang di Palestina. Bukan saja sedekah, tapi Al-Fatihah. Oke, biar yang mati dapat pahala. Yang ketiga, Al-Fatihah buat guru dan ulama. Empat, Al-Fatihah buat orang tua dan leluhur. Al-Fatihah akan buat orang tua. 5, Al-Fatihah buat para pemimpin. Jangan lupakan pimpinannya. Kesalahan kita selama ini jarang mendoakan pimpinan. Sukanya mengkritik saja. Salah ya. Doakan. Doa lebih hebat itu. Jadi apa? Saya mau tanya, kapan ibu doakan pimpinan? Jarang. Gak usah jauh-jauh. Kapan ibu doakan Pak RT? Dan Pak RT setengah mati ngurusin keamanan, kebersihan, PDLT. Terus kapan kita mendoakan? 5, 6, Al-Fatihah buat anak keturunan. Anak doakan. Banyak anak yang hebat, bisa memberikan rumah orang tuanya, bisa mengumrahkan orang tuanya, bisa membuat anak orang tuanya naik haji, orang tuanya naik derajat negara-negara dia. Bahkan ada orang tua tidak pernah naik mobil, anaknya yang membuat dia naik mobil. Kebetulan anaknya supir angkot. Saya serahkan sedekah jariah maulid untuk pembangunan kanopi. Saya terima di KMSA. Saya terima sumbangan sedekah jariah dari jamaah maulid untuk pembangunan kanopi masjid. Saya saksikan dan nanti saya resmikan. Ayo Ustaz. Baik ya, tapi harus pagi-pagi sekali, bisa subuh. Karena jam 8 saya harus ada di sana. Untuk saya telepon tadi, dia ikhlas baik. Apa-apa aku sudah. Tapi untuk sana saya suruh Ustaz saat ceramah dulu. Nanti aku terakhir. Itu namanya diatur. Tapi kan kalau lama kayak gini saya kalau orang PR saya tidak iman, tapi saya bisa meresmikan. Nah artinya gini, dondor dia jamaah cepat selesaikan itu. Iya. Ingat ya, saya mesti selesaikan ini. Anak keturunan, orang yang mencintai kita, orang yang kita cintai, orang yang ditiba. Satu lagi, Al-Fatihah buat diri sendiri. Makanya saya sikit terus mati, jaga salatnya, bahagia dunia akhirat, selamat itu. Orang yang jaga salat selamat dunia akhirat. Orang yang jaga wanita bahagia. Jaga wanita. Ini wanita, jagai wanita, ibu-ibu, kasihan ibu-ibu. Apalagi ibu yang di motor kita yang datang nangis, dia masih nangis, dia pasti tinggal satu. Yang ketiga, umat ini umat, kasihan umat yang kepanasan di luar, karena tidak ada kanopi. Baiklah, sebelum ibu-ibu di luar gosong, kita sudahi ceramahnya. Ya. Al-Fatihah. Tangan di suara dan cium. Kalau ini angkat tangan, sifat berbeda. Mohon maaf, saya salah satu-satu. Kalau saya salah satu-satu,
sholat di masjid. Innalladzi farada 'alaika Quran nawabuka ulama supaya kita selalu out dengan masjid. Jangan sombong tidak ke masjid. Bukan kamu yang sombong datang ke masjid. Masjid yang tidak menerima kamu. Itu pelajaran. Kira-kira mesti kamu mengabdikan. Ada orang merasa dia tidak masuk masjid. Saya di luar aja istirahat. Saya di luar aja. Saya jaga-jaga cinta. Saya bilang tidak. Tetap kalau salat di masjid. Jangan di luar. Apa yang terjadi meninggal? Tahu apa yang terjadi? Disolatin di mana? Di luar masjid. Karena mayatnya mau dibawa ke daerah. Disolatinya pagi-pagi. Kebetulan yang kucing mesti nggak datang. Masa sholat itu? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنما الإسلام قوة ونظام وأخوة إنما الإسلام قوة ونظام وأخوة واتباع للنبوة إنه دين محمد إنه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إنما الإسلام قوة ونظام وأخوة إنما الإسلام قوة ونظام وأخوة واتباع